selamat malam untuk semuanya. Saya sangat senang untuk bisa meneruskan diskusi malam ini. Dan malam ini diskusi itu tentang kejawen di Jawa kuno dan kejawen sekarang. Oke. Iya. Bisa dimulai? Oke, sip, sudah dimulai. Saya mau minta dulu, apakah Anda bisa menjelaskan sistem Shiva Buddha yang ada di zaman dahulu dan bagaimana sistemnya dipakai saat ini untuk orang Jawa sehari-hari? Diulangi lagi hubungannya Shiva Buddha masa lalu sama dengan masa kini atau gimana? Saya kurang dengar. Oh, maaf. Ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama itu, saya minta kalau Anda bisa menjelaskan sistem Shiva Buddha yang ada di zaman dahulu dan bagaimana sistem Shiva Buddhanya itu dipakai saat ini untuk orang Jawa sehari-hari. Oke. Itu layarnya yang untuk yang berbicara coba disetting tampil di layar, bisa? Ya. Jadi nanti kalau ada teman yang bertanya bisa langsung tampil di layar yang besar, bisa? Coba disetting dulu. Iya. Oke, sudah. Sudah? Saya kok belum tampil ya di speaker view. Halo, tes. Coba di speaker view. Nah, itu bisa Pak Dados bisa. Ya, bisa. Saya kok bisa nggak tampil saya. Saya nggak tampil. Apakah saya tampil di layar? Nggak tampil ya? Di layar saya tampil, Kang Damar. Tampil. Oh, oke, sampun. Nggak akan speaker view. Oke. Mari kita mulai diskusinya. Pertanyaannya tadi adalah aplikasi Shiva Buddha pada masa sekarang, Mbak Clara ya? Oke. Aplikasi Shiva Buddha pada masa sekarang sebenarnya sudah tidak begitu bisa ditemukan di masyarakat Jawa. Cuman mungkin sisa-sisanya saja yang bisa ditemukan di tengah masyarakat Jawa. Karena Shiva Buddha pada masa sekarang sudah tergantikan oleh kejawen. Jadi, apa yang disebut sebagai Shiva Buddha sekarang cuma sekedar sejarah saja. Jadi kalau kita bertanya aplikasi Shiva Buddha pada masa sekarang tentunya sangat susah untuk didapatkan. Malah sebenarnya Shiva Buddha yang dulu pernah populer di Jawa malah lebih banyak ditemukan di Bali. Nah, Shiva Buddha itu diwarisi oleh masyarakat Bali sekarang. Walaupun dengan banyak modifikasi bercampur dengan ajaran Bali asli sehingga lahirlah Hindu Bali sekarang. Gitu. Coba yang mic-nya yang lain dimatiin. Iya. Saya tidak tahu siapa yang bersuara. Iya. Ya, mohon maaf kalau ada teman-teman yang bikin suara, kalau minta tolong kalau bisa dimatikan suaranya karena tidak bisa mendengarkan diskusinya. Oke. Sekarang kita terjemahkan dalam bahasa. Oke. Mungkin Anda bisa meneruskan sekarang kalau mau
buka suaranya bisa. Ya, bisa sekarang. Oke, tes. Udah dengar ya suaranya? Ya. Jadi kalau untuk Siwa Buddha pada masa sekarang di Jawa, itu cuma bisa ditemukan jejak-jejaknya saja. Jadi aplikasi di tengah masyarakat sudah tidak begitu banyak, cuman hanya sisa-sisa yang mungkin masih melekat di dalam ingatan masyarakat Jawa. Dan itu sisa-sisa yang menyentuh kulit luar, tidak masuk ke dalam. Semacam sesajian, semacam membakar kemenyan, semacam mantra-mantra kuno yang sudah dicampur dengan dengan kalimat-kalimat Arab. Jadi sudah banyak sekali degradasi Siwa Buddha kalau dilihat pada masyarakat Jawa sekarang. Demikian Mbak Clara. Oke. Suara saya terdengar? Ya. Bisa. Oke. Nanti Mbak Clara bisa melemparkan kepada teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin banyak teman yang sebenarnya sudah ingin bertanya banyak, mumpung ada kesempatan malam ini. Jadi Mbak Clara bisa mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya. Demikian. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, ya saya mau minta kalau Anda bisa mendalami yang namanya kejawen. Kalau kejawen itu termasuk populer kalau di Jawa sekarang, karena memang sekarang masanya masa kejawen ya. Masa kejawen. Kejawen itu adalah intinya adalah Islam, spiritnya adalah Islam, tetapi kulitnya, penutupnya adalah Siwa Buddha. Jadi kalau Mbak Clara tadi tanya pengaplikasian Siwa Buddha pada masa sekarang, terbatas kepada kulit saja. Jawa sekarang adalah Islam, walaupun kulit luarnya adalah Siwa Buddha. Jadi Islam sudah mewarnai alam pemikiran Jawa sekarang di berbagai bidang, walaupun kulit luarnya tampak sebagai Siwa Buddha, sebagai nilai-nilai lama yang sebenarnya sudah tidak begitu dihayati. Demikian. Oke. Dan bagaimana bisa orang kejawen sekarang di zaman modern? Kejawen di zaman modern, orang Jawa itu sebenarnya dari dulu itu sangat melekat erat dengan ajaran Jawa ya. Sangat melekat erat dengan ajaran Jawa. Jadi tidak bisa meninggalkan ajaran Jawa. Yang melekat kepada orang Jawa ini adalah ajaran Jawa Tipo, dari Jawa asli. Jawa asli. Nah, Jawa asli ini bercampur dengan ajaran Siwa dan Buddha, akhirnya jadi ajaran Siwa Buddha. Ketika masa Islam, Siwa Buddha yang campuran dari Jawa asli, Siwa dan Buddha ini diadopsi oleh Islam, jadilah kejawen. Nah, spirit Jawa asli ini sangat melekat kepada orang Jawa. Jadi walaupun berbagai keyakinan masuk ke Jawa, mewarnai Jawa, menjadi mayoritas di Jawa, spirit Jawa asli ini masih tetap dipegang oleh orang Jawa, baik secara sadar maupun tidak sadar. Makanya di Jawa sekarang, walaupun Islam itu mayoritas, tapi coraknya tetap corak Jawa. Jadi tidak bisa orang Jawa itu berislam full mirip dengan Timur Tengah misalnya, itu tidak bisa. Ini juga terjadi ketika sebelum Islam masuk.
ketika orang Jawa itu masih memegang keyakinan Siwo Buddha, orang Jawa sendiri juga tidak bisa bersiwo Buddha secara India. Jadi apapun yang masuk ke Jawa pasti disesuaikan dengan keyakinan Jawa asli. Nah, kalau kita bicara kejawen di zaman modern, sebenarnya orang Jawa semua itu kejawen, merasa atau tidak merasa. Dan kejawen ini sebenarnya diwadahi oleh organisasi Muslim terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Secara tidak langsung tuh wadah terbesar kejawen itu ya Nahdlatul Ulama. Jadi praktek-praktek keagamaan yang dulu diciptakan oleh para wali, yang diambil dari akar Siwo Buddha dan spiritnya adalah Islam, itu yang terus diwarisi oleh dan terus dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi apa yang dipraktekkan Nahdlatul Ulama itu sebenarnya kejawen. Kalau ingin tahu kejawen itu seperti apa ya, coba dilihat praktek-praktek keagamaan orang-orang Nahdlatul Ulama. Gitu. Jadi kalau ditanyakan kejawen di masa modern itu seperti apa, Mas Damar? Tengok Nahdlatul Ulama. Oh, oke. Demikian, Mbak Clara. Terima kasih. Apakah Anda ada contoh-contoh atau kisah tentang praktik kejawen di zaman modern oleh NU? Praktek-praktek kejawen di zaman modern oleh Nahdlatul Ulama banyak sebenarnya, sangat banyak sekali. Salah satunya tentang biasanya mengikut tradisi di keraton Jawa, seperti grebek maulud, grebek besar. Itu semuanya di Arab tidak ada. Tradisi-tradisi macam itu tidak ada. Termasuk tradisi berkirim bubur suro setiap bulan Muharram. Itu di Arab tidak ada. Tapi di Jawa ada, dan itu masih dilestarikan oleh NU. Nah, makanya ketika sekarang ini ada beberapa kelompok Islam Puritan yang ingin dengan tanda kutip ingin memurnikan ajaran Islam katanya di Jawa, maka secara tidak langsung ya berhadapan dengan NU. Karena memang tradisi Islam kejawen ini yang mewadahi adalah NU. Nah, ketika ada Islam-Islam lain yang sekarang muncul dengan mutu ingin memurnikan Islam, akhirnya ya berhadapan dengan NU. Jadi tidak heran lah kalau di beberapa kesempatan NU agak bersinggungan dengan kelompok-kelompok Puritan semacam itu. Demikian, Clara. Oke. Oh, saya punya pertanyaan dari Ari Swandana Putra. Ya, coba beliau sendiri yang langsung tanya aja. Oh, oke. Karena dipersilakan. Karena dia sudah menulis di chat, tapi Oke. saya akan membaca pertanyaannya itu. Oke. Oh, apakah dahulu ketika zaman Siwa Buddha sangat berkembang di tanah Jawa, adakah kondisi kekerasan antara masyarakat yang berbeda keyakinan, terutama agama baru atau aliran kepercayaan baru? Oke, maksud pertanyaan satu aja. Apakah dahulu ketika zaman Siwa Buddha sangat berkembang di tanah Jawa, adakah kondisi kekerasan antar masyarakat yang berbeda keyakinan, terutama agama baru atau aliran kepercayaan baru? Oh, mungkin saya akan buka suara dia. Oke. Saya jawab langsung ya. Iya. Oke. Bentar ya. Ajaran Siwo Buddha ini wataknya cukup toleran ya. Cukup toleran. Tapi walaupun setoleran-toleran apapun, setiap ajaran itu pasti memiliki fanatisme tersendiri ya. Fanatisme tersendiri.
Tentu saja ketika Islam masuk ke yang dimaksud aliran baru bentrok dengan Islam mungkin ya. Ketika Islam masuk ke Jawa pada abad, sebenarnya sudah lama masuk ke Jawa tapi tertahan di pesisir, itu tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada masalah. Karena Islam waktu itu tidak begitu laku bagi orang Jawa, karena dianggap Islam itu adalah agama saudagar. Agama saudagar. Orang Jawa itu tidak begitu memandang mulia kepada saudagar, walaupun tetap dihormati. Karena bagi orang Jawa ada dua status sosial lain yang lebih dihormati, yaitu status sosial Brahmono dan Ksatrio. Saudagar ini dalam pandangan orang Jawa adalah statusnya adalah Wesho. Wesho. Jadi orang Jawa melihat Islam itu dianut oleh para saudagar, para Wesho, dan mereka tidak begitu tertarik. Beda lagi kalau mungkin Islam dianut oleh para Brahmono, status sosial tertinggi. Orang Islam mungkin orang Jawa mungkin bisa tertarik untuk mempelajari karena rasa keingintahuannya dan rasa segannya kepada beliau yang menyebarkan, yang statusnya sebagai Brahmono. Nah, dalam masa-masa ini tidak pernah ada bentrokan apapun karena Islam masih terbatas dianut di pesisir utara Jawa. Dan para penganutnya adalah para saudagar-saudagar dari mancanegara termasuk Arab. Terus dianut pula oleh para sudra. Sudra ini kasta warno ya, kalau sebenarnya istilah aslinya itu warno, catur warno. Kasta itu dari bahasa Portugis. Sudra ini yang para buruh dan kuli ya. Jadi ketika Islam waktu itu disebarkan oleh Wesho dan diikuti oleh para buruh dan kuli, tentu saja masyarakat Jawa pedalaman memandang rendah, agama rendah. Nah, ini sudah dipelajari oleh para ulama Islam. Kenapa Islam kok tidak bisa menyebar di Jawa, kok tertahan di pesisir, hanya berkisar di antara para saudagar dan para kuli-kulinya. Akhirnya diketahuilah bahwa masyarakat Jawa itu tidak akan bisa menerima sebuah ajaran kalau ajaran itu cuma disebarkan oleh seorang Wesho. Orang Jawa pasti akan menerima kalau ajaran itu disebarkan oleh Brahmono atau setidaknya seorang ksatrio. Nah, maka diaturlah bagaimana caranya ulama yang datang ke Mojopahit bisa memiliki status ksatrio. Itu berhasil dengan cara Dewi Anorowati dinikahi oleh Bre Kertobumi, dan Dewi Anorowati memiliki seorang keponakan namanya Sayyid Ali Rahmat. Dan Sayyid Ali Rahmat dipanggil ke Jawa dan dianugerahi status sosial sebagai ksatrio. Siapa Sayyid Ali Rahmat ini? Setelah mendirikan pesantren di Surabaya, beliau dikenal sebagai Sunan Ngampel. Ketika agama Islam disebarkan oleh seorang ksatrio, maka masyarakat Jawa yang semula memandang rendah kepada agama Islam akhirnya melirik kepada agama Islam tersebut. Nah, pada masa-masa ini muncul intrik-intrik pertentangan gejolak sosial keagamaan di tengah masyarakat Jawa walaupun tidak begitu besar. Karena memang ajaran Siwa Buddha ini tidak begitu tidak begitu fanatik, terlalu fanatik sekali, tidak begitu solid untuk membela kelembagaan agamanya.
Baru bentrok besar terjadi ketika kadang si burung kober, kadang kan ini suara siapa di belakang ini? Oh, tidak tahu. Oh, saya akan tutup ya. Oh, sebentar. Ranah politik. Ketika masih belum masuk ke ranah politik, gesekan mungkin cuma skalanya kecil. Cuman sekedar debat-debat keagamaan. Cuman saling menjajaki keunggulan antara Islam dengan Siwo Buddha. Jadi tidak seberapa, bentrokannya tidak signifikan. Ketika Islam sudah merambah ke dunia politik, baru bentrokan menjadi besar. Karena sudah membawa politik. Apapun yang sudah berbau politik ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Jadi peristiwa 1478, peperangan antara Demak dengan Mojopahit ini sebenarnya adalah peristiwa politik. Tapi juga tidak bisa disangkal, itu juga dipicu dengan semangat keagamaan. Semangat keagamaan yang akhirnya menyatu dengan kepentingan politik. Mungkin yang dimaksud dengan bentrok itu adalah ketika Islam sudah merambah ke ranah politik dan para penganut agama lama akhirnya juga melawan dengan kekuatan politik juga. Dan pada akhirnya merembet ke kekuatan militer, kekuatan bersenjata. Bentroknya itu bentrok seperti itu mulai terjadi semenjak abad 15. Sebelumnya tidak pernah ada bentrok antara agama Islam dengan pengikut Siwo Buddha. Demikian jawabannya. Oke. Baik. Ada Ray Suparta yang punya pertanyaan. Ya. Dia mau minta kenapa Bali luput dari penyebaran Islam seperti di Jawa. Oke. Cuman itu aja. Alasan secara pasti itu belum diketahui ya. Belum diketahui. Seharusnya ya ketika Lombok dan Sumbawa diislamkan, harusnya Bali kan ikut diislamkan. Bali lebih dekat ke Jawa daripada Lombok dan Sumbawa. Tetapi mengapa malah Lombok dan Sumbawa yang diislamkan sedangkan Bali luput dari pengislaman? Tentu ini menjadi tanda tanya yang besar bagi kita semua. Cuma yang bisa kita ambil sebagai untuk menjawab rasa penasaran kita adalah kita bisa melihat satu watak satria dari bangsa kita. Dari watak memegang teguh janji yang sudah diucapkan. Ini ada kisah ketika Bali hendak diislamkan oleh Sunan Giri Prapen. Bali waktu itu diperintah oleh Dalem Waturenggung dan Purohita atau guru istana dari Dalem Waturenggung adalah Dang Hyang Nirarto atau Dang Hyang Dwijendro yang datang dari Jawa, yang datang dari Mojopahit, datang di Jawa dan menjadi guru spiritual dari Dalem Waturenggung. Ketika pasukan Jawa yang Islam datang ke Bali dengan kekuatan yang sangat besar, Dalem Waturenggung dibimbing oleh Dang Hyang Nirarto untuk membuat satu kesepakatan dengan pihak Islam. Dalem Waturenggung menantang Sunan Giri Prapen yang waktu itu datang sendiri, memimpin armada sendiri karena diperintahkan oleh Sunan Giri Dalem, ayahnya, untuk mengislamkan daerah timur.
Sunan Giri Prapen turun ke daratan Bali, diundang oleh Dharma Maturenggo, ditanya apa kehendaknya membawa pasukan sebegitu besar. Sunan Giri Prapen menyatakan hendak mengislamkan Bali. Dan dalam Maturenggo diharapkan mengikut dengan ajakan Sunan Giri Prapen. Dikisahkan dalam Maturenggo menyatakan beliau mau mengikuti ajakan Sunan Giri Prapen untuk memeluk Islam, asal dengan satu syarat: apabila rambut Dalem berhasil dipotong dengan keris, maka Dalem Maturenggo bersedia masuk Islam beserta seluruh rakyat Bali. Tantangan diterima. Lantas Sunan Giri Prapen menghunus kerisnya, mencoba memotong rambut dari Dalem Maturenggo, dan ternyata tidak sehelai rambut pun yang terpotong. Melihat kenyataan itu, Sunan Giri Prapen menepati janjinya. Maka selamanya Bali tidak akan tersentuh oleh Islam. Jadi, kalau dilihat dari kisah ini, kita melihat sebuah kuatnya memegang janji dari bangsa kita, ksatria dan ulama dari bangsa kita. Ketika mereka sudah membuat satu janji dan ternyata apa yang mereka janjikan itu apa yang mereka Sunan Giri Prapen tidak berhasil memotong rambut dari Dalem Maturenggo dan berjanji tidak akan mengislamkan Bali. Ketika rambut tidak bisa dipotong, Sunan Giri Prapen pun menepati janji itu. Sehingga akhirnya Bali dibiarkan dengan dengan Agomo Tirtonya. Waktu itu namanya Agomo Tirto ya. Hindu Bali itu baru muncul tahun 1950-an. Itu kisah-kisah yang kita dapatkan, yang saya dapatkan. Mungkin suatu saat nanti kita mendapatkan kisah lain yang lebih memperkuat kisah ini. Siapa tahu nanti ada yang lebih kuat. Tapi untuk sementara yang bisa kita dapatkan adalah kisah ini. Jadi Bali tidak diislamkan oleh Giri Kedaton, waktu itu Keraton Giri ya, Giri Kedaton, karena ada perjanjian yang harus ditepati. Demikian. Oke, terima kasih atas jawabnya. Ada Eka Ningtyas yang punya pertanyaan lagi. Ya. Dia mau minta apakah yang tradisi Shiva Buddha yang kami berbicarakan di dalam diskusi ini itu yang sama dari yang aliran Buddha Dewa Wisnu, aliran kepercayaan Buddha Dewa Wisnu yang ada di Jawa Timur. Oh iya. Pertanyaan satu aja. Oke. Beda. Buddha Jaya Wisnu itu aliran baru ya. Aliran baru yang berdiri tahun 1925. Jadi menjelang kemerdekaan NKRI itu ya, Buddha Jaya Wisnu baru lahir. Beliau pendiri Buddha Jaya Wisnu mengaku mendapatkan ajaran itu dari alam gaib dan akhirnya dibabar di alam nyata, jadilah Buddha Jaya Wisnu. Tapi kalau menilik dari ajaran-ajaran Buddha Jaya Wisnu, itu lebih mirip ke kejawen ya, lebih mirip ke kejawen. Jadi ini sebenarnya saya pandang Buddha Jaya Wisnu ini adalah semacam usaha orang Jawa untuk mencari akar ajaran sebelum Islam masuk. Itu luar biasa sebenarnya, luar biasa walaupun beberapa ajaran masih mengambil dari kejawen. Mungkin secara tidak sadar mengambil dari kejawen. Jadi beda. Sedangkan Siwa Buddha yang saya maksud masa Mojopahit adalah memang murni Siwa Buddha yang tidak tercampur dengan ajaran Islam. Siwa Buddha ini adalah semacam sinkretisme, percampuran dari ajaran Siwa dan ajaran Buddha
direkatkan oleh ajaran Jotipo. Jadi ada semacam tiga aliran ini yang menciptakan Siwo Budo. Sebenarnya Siwo Budo ini adalah orang yang memeluk Siwo Budo masih bisa dibedakan lebih menitik beratkan ke Budo atau ke Siwo. Jadi ketika mereka memakai atribut-atribut Siwo dalam tubuh mereka, semacam pertapa Siwa yang lebih lebih mirip dengan ciri-ciri Bathara Siwa yang lebih urakan bebas gitu. Itu jelas mereka adalah orang-orang Siwo. Tapi kalau di Jawa jangan salah, walaupun mereka orang Siwo, mereka paham akan Budo. Demikian juga ketika orang yang tampilan luarnya atributnya Budo, jangan anggap mereka tidak paham akan Siwo. Mereka paham ajaran Siwo juga. Maka ditegaskan berkali-kali dalam Kakawin Sutosumo dan Kakawin Sutosumo. Tidak lengkap ketika kita mempelajari ajaran Siwo tapi tidak memahami Budo. Dan tidak lengkap pula ketika kita memahami Budo tapi kita mempelajari agama Budo tapi tidak memahami Siwo. Titik perbedaannya ini yang paling krusial, yang banyak sekali orang kebingungan. Apakah agama Siwo dan Budo dicampur jadi semacam satu timik jadi just juice gitu. Tidak demikian. Jadi ajaran Siwo Siwo Budo yang masuk ke Jawa, jadi ajaran Siwo maupun Budo yang masuk ke Jawa ini dimaknai ulang oleh para bijaksanawan Jawa. Jadi tidak mirip dengan yang India. Jadi pokok dasar keyakinan adalah Jotipo. Jadi menganggap Tuhan itu adalah yang tan keno kino yongopo, Sang Hyang Urip. Ajaran Siwo masuk dipakai oleh orang Jawa, tetapi mereka tidak pernah menganggap Siwo sebagai Tuhan. Jadi Siwo dianggap sebagai dewa mulia, suci, tertinggi, tapi bukan Tuhan. Ajaran Buddha masuk tidak membawa keyakinan tentang Tuhan, tapi mereka membawa keyakinan tentang Bodhisattva. Jadi semacam makhluk-makhluk ilahi suci yang membantu manusia mentas dari kesengsaraan. Nah, kalau di India sana, Siwo ini dianggap sebagai Tuhan, Bathara Siwa dianggap sebagai Tuhan tertinggi. Terus juga Bodhisattva kalau di India sana dianggap sebagai makhluk cahaya yang nyata, eksis di luar diri manusia. Jadi semacam dewa juga, Bodhisattva itu semacam dewa. Walaupun banyak yang tidak mengakui, bukan dewa, itu makhluk suci. Seorang makhluk yang hendak mencapai kebuddhaan namanya Bodhisattva dan dia berikrar untuk menolong manusia. Mereka menganggap itu bukan dewa, tapi sebenarnya juga dewa juga karena disembah. Orang Jawa paham tentang hal ini, paham. Maka ketika ajaran Siwo masuk ke Jawa, ajaran Buddha masuk ke Jawa, orang Jawa mendalami ajaran tersebut dan akhirnya menemukan satu kunci dari ajaran Siwo dan Buddha. Ajaran Siwo bagi orang Jawa adalah ajaran mencari Tuhan keluar diri. Ajaran Buddha bagi orang Jawa adalah mencari Tuhan ke dalam diri. Jadi, ketika seseorang itu menyembah Bathara Siwa, tujuannya adalah ketika kelak mereka mati akan masuk ke kahyangan Bathara Siwa dan mendapatkan bimbingan dari Bathara Siwa
agar bisa menyatu dengan Sang Hyang Urip. Jadi Bathara Siwa itu oleh orang Jawa dianggap berada, nyata adanya. Berbeda dengan ajaran Buddha. Dalam pandangan Jawa, semua bodhisattva, bahkan Buddha Ponco Dhyani Buddha yang disebut Buddha Wairochana, Buddha Aksubya, Buddha Ratna Sambawa, Buddha Amitabha, Buddha Amoghasiddhi, itu tidak nyata. Itu adalah cerminan batin terdalam, tersuci manusia. Jadi itu ada di dalam diri setiap manusia. Buddha Aksubya yang mempunyai kahyangan di timur, itu adalah akar sumber dari kesadaran manusia. Buddha Ratna Sambawa yang berkahyangan di selatan, itu adalah sumber dari emosi, perasaan manusia. Buddha Amitabha yang berkahyangan di barat, itu adalah sumber pikiran manusia. Buddha Amoghasiddhi yang berkahyangan di utara, itu adalah sumber dari memori ingatan manusia. Buddha Wairochana yang berdiam di tengah, berkahyangan di tengah, merupakan campuran dari keempat Buddha yang lain. Jadi Ponco Dhyani Buddha ini dipahami oleh orang Jawa sebagai gambaran batin sejati manusia itu sendiri. Jadi bukan real, bukan nyata ada di luar diri. Ketika seseorang manusia bermasalah dengan kesadarannya, gampang naik turun, labil, maka dianjurkan untuk memuja Buddha Aksubya, karena dialah akar kesadaran. Ketika seorang manusia labil dalam emosional, berangasan, pemarah, gampang cemburu, maka disarankan untuk memuja Buddha Ratna Sambawa yang ada di selatan. Ketika manusia labil dalam pemikiran, pagi bicara A, sore bicara B, atau kadang-kadang pikiran liarnya terlalu liar sehingga kadang-kadang dia ketakutan sendiri dengan pikirannya, disarankan untuk memuja Buddha Amitabha yang ada di barat. Bagi manusia yang sangat pendek ingatannya, gampang pelupa, dan sangat susah untuk belajar, dan terikat dengan kenikmatan duniawi, makan, tidur, minum, pemalas, dan susah sekali untuk dibuat giat dalam segala sesuatu, berdisiplin sangat susah, dianjurkan untuk memuja Buddha Amoghasiddhi. Dan bagi yang sangat kacau, jadi kekacauan dirinya itu terkait dari kesadarannya kacau, pikirannya kacau, emosinya kacau, ingatannya kacau, ambiar. Disarankan untuk memuja Buddha Wairochana yang ada di tengah. Jadi ini semacam gambaran dari batin manusia sendiri, bukan dewa makhluk yang ada di luar diri. Beda dengan Siwa, Bathara Siwa, Bathara Brahma, Bathara Wisnu, Bathara Siwa oleh orang Jawa dianggap dia ada di luar diri manusia. Nah, cara untuk meraih ketuhanan itu ada dua cara tadi. Bisa keluar dengan memuja Bathara Siwa atau Bathara Brahma atau Bathara Wisnu, atau memuja ke dalam kepada Buddha Wairochana, Buddha Aksubya, Buddha Ratna Sambawa, Buddha Amitabha, atau Buddha Amoghasiddhi. Nah, orang Jawa memakai keduanya. Keluar juga dipakai, jadi Bathara Siwa dimuliakan. Ke dalam juga dipakai sebagai meditasi. Jadi mereka mengambil salah satu Buddha sesuai dengan kebutuhan batinnya untuk dipuja. Mengambil dua jalan sekaligus, keluar dan ke dalam ini yang disebut Siwa Buddha.
Itu uniknya Jawa. Itu uniknya Jawa. Ini mungkin tidak ditemui di tempat lain. Saya nggak tahu. Ada atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang saya ketahui selama ini cuma di Jawa yang unik seperti itu. Begitu mendalam mereka mempelajari ajaran Siwo dan Buddha, begitu mendalam dan dihayati mereka dan disinkretiskan, dipersamakan dengan ajaran Jawa Tipo, akhirnya mereka mengambil kedua-duanya, Siwo, Buddha dijadikan pegangan. Tapi sekali lagi, tetap ada pembedaan. Ketika dia menitik beratkan memuja Bathara Siwa dan memuja ke dalam diri itu kurang diutamakan, dia Siwa Buddha tapi menitikkan ke Siwo. Ketika menghormati Bathara Siwa dilakukan dengan memasang linggayoni atau arca Bathara Siwa, tapi mereka tidak intens, tidak fokus untuk memuja Bathara Siwa, tapi lebih intens untuk bermeditasi, memuja Buddha yang ada dalam diri manusia. Dia adalah Siwa Buddha, tapi menitik beratkan kepada Buddha. Fenomenanya demikian. Dan ini yang bikin para ahli juga bingung. Para ahli bingung, ini melihat Siwa Buddha itu seperti apa, mereka kebingungan. Aslinya semacam itu, Dan inilah uniknya orang Jawa. Maka kalau dikatakan bahwa orang Jawa itu cuma sekedar bisa menerima ajaran dari luar, no, tidak. Orang Jawa itu mengambil dari luar dan mereka mendalami sedemikian rupa dan mengambil intinya dan akhirnya menciptakan sebuah lelaku baru. Jadi unik, orang Jawa itu unik. Ini juga terjadi kepada kejawen sebenarnya, Nah, jadi Siwa Buddha masa Mojopahit itu seperti itu, dan Siwa Buddha yang sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Jadi jangan heran ketika raja-raja Jawa itu dulu ketika mangkat, mereka akan dicandikan dalam 2 candi. Pertama diwujudkan dalam candi Siwa, kedua diwujudkan dalam candi Buddha. Karena memang lelaku batin mereka memakai kedua-duanya. Demikian, Mbak Clara. Oh, saya punya pertanyaan lagi. Ya. Itu unsur apa bisa itu tentang kejawen? Unsur apa bisa dipakai di dalam saat ini, di dalam pandemi corona ini, untuk unsur kejawen, untuk upacara untuk mengusir corona, gitu maksudnya. Oke. Ini disebut pakebluk ya, pakebluk wabah. Manusia itu cuma bisa berusaha karena sebenarnya pakebluk ini adalah kehendak semesta. Kehendak semesta. Semesta itu punya rancangan sendiri dengan adanya pakebluk, dan ini bukan sekali ya. Bukan sekali ini terjadi pakebluk, sudah berkali-kali dalam sejarah manusia terjadi pakebluk. Rancangan semesta ini memang harus terjadi. Harus terjadi. Jadi sebenarnya usaha untuk menghilangkan pakebluk itu sebenarnya tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Karena memang ini sudah dikehendaki semesta sebagai seleksi alam. Jadi kalau orang Jawa bilang bakal ono pakebluk aratan gede, muga sira kabeh luput selaning garu. Jadi garu itu garbu besar yang dipakai untuk
menggaruk tanah. Jadi diharapkan ketika ada pagebluk, ada aratan, orang Jawa itu selalu dinasihati agar semoga luput ana selaning garu. Jadi terluput tidak ikut ke garuk, seperti tanah yang tidak ikut ke garuk. Jadi ada di sela-sela garpu tadi. Nah, usaha untuk meredam pagebluk ini sebenarnya saya katakan ya sebagai usaha melawan alam. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha agar diri kita dan keluarga itu posisinya ada di sela-sela garu tadi. Ketika seseorang manusia terkena garu, berarti memang dia tidak dibutuhkan pada saat sekarang. Mungkin dibutuhkan pada saat nanti. Atau mungkin dibutuhkan di alam lain. Mereka yang selamat di sela-sela garu, berarti mereka masih dibutuhkan di alam, di bumi ini. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah melakukan upacara secara kejawen untuk berusaha untuk semoga kita, keluarga kita, posisinya berada di sela-sela garu. Jadi kalau kita menghentikan pagebluk nun, itu sudah kehendak semesta. Kehendak semesta. Maka saya kadang setiap hari itu kadang yang pasti mendoakan, berusaha mengirim mantra-mantra positif kepada diri saya sendiri, keluarga terdekat, dan keluarga jauh, dan kalau mungkin kepada lingkungan sekitar saya. Kalau mereka layak untuk hidup di bumi ini, meneruskan skenario alam, yang mereka semoga terhindar dari pagebluk. Kalau mereka tidak layak, ya ambillah dengan cara yang baik. Maksudnya tidak kesakitan, tidak menderita terlalu lama, karena mereka dibutuhkan di tempat lain, bukan di bumi ini. Keyakinan Jawa seperti itu. Makanya ini selaras dengan apa yang diyakini, yang dengan ucapan orang Jawa tentang narimo ing pandum. Jadi menerima apa yang sudah digariskan oleh semesta. Demikian, Pak Clara. Terima kasih. Ada pertanyaan tentang dari Baksoro Setio Putro. Ya. Pak Baksoro Setio Putro mau tanya, kalau Anda boleh penjelasan proses manekung dalam ajaran Jawa Tipa. Oke, ya. Manekung ya. Manekung ini semacam mirip semeti, tapi bukan proses penyembahan kepada Tuhan. Karena kalau kita bicara ajaran Jawa Tipa, tidak ada ritual penyembahan kepada Tuhan. Ini beda. Jadi kalau kita tadi bicara tentang mencari Tuhan keluar diri, ajaran Siwo, terus mencari Tuhan ke dalam diri, ajaran Buddha. Terus ini ada sebenarnya cara ketiga, mencari Tuhan dengan tidak melakukan ritual penyembahan kepada Tuhan. Ini yang dijalani oleh Jawa Tipa. Terus manekung itu artinya apa? Manekung artinya adalah mencari titik keheningan di dalam diri dengan melakukan meditasi. Jadi mirip
dengan kalau di Buddha Theravada itu mirip dengan Vipassana Bhavana dan Samatha Bhavana. Jadi tidak ada unsur ritual untuk penyembahan kepada Tuhan. Jadi murni mencari titik keheningan di dalam diri. Karena ketika kita menemukan titik keheningan di dalam diri, itulah bagian dari Tuhan. Jadi tidak perlu menyembah, tidak perlu ritual apapun, tidak perlu berdoa, tidak perlu membaca mantra. Itu bagi masyarakat, bagi kepercayaan Jawa Tibo tidak ada gunanya. Karena Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun dan tidak bisa disembah. Selain manekung yang bermakna meditasi, ada juga manekung yang bermakna mendatangkan harapan, keinginan kita. Ini manekung yang kedua. Ini mirip dengan apa yang dikenal sebagai doa dalam agama-agama yang lain. Manekung untuk mendatangkan keinginan yang kita kehendaki adalah berdasarkan kepada pemikiran seperti ini. Seluruh kebutuhan manusia, mulai dari kesehatan, sandang, pangan, kekayaan, dan berbagai macam kebutuhan duniawi, itu sudah diberikan oleh Tuhan ke dalam semesta ini. Sebagaimana Tuhan memberikan nafas kita secara cuma-cuma. Sebagaimana Tuhan telah memberikan cahaya matahari berlimpah ruah yang juga cuma-cuma. Sebagaimana Tuhan memberikan air jernih berlimpah-limpah yang juga cuma-cuma. Jadi apapun kebutuhan manusia itu sudah disediakan oleh Tuhan di semesta ini. Jadi ketika kita meminta kesehatan, meminta rezeki, meminta makan kepada Tuhan, itu adalah tindakan serakah. Semua sudah diberikan oleh Tuhan. Kenapa kita harus minta lagi? Manekung adalah cara untuk menarik apa yang kita butuhkan dari alam semesta. Bukan meminta kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Tata caranya adalah bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan segala hal di alam semesta ini. Terus cara kedua adalah menggunakan cipto kita. Cipto. Apa yang kita inginkan kita cipto di dalam batin. Kita cipto di dalam batin untuk kita tarik datang kepada kehidupan kita. Proses cipto ini bisa memakan 1, 2, 3 menit tergantung kemampuan kita. Tapi harus rutin dilakukan setiap hari. Nah, dalam proses cipto ini kebanyakan apa yang kita harapkan akan datang sesuai dengan yang kita tarik. Ketika kita menarik kesehatan, kita cipto tentang sebuah kekuatan kesehatan di alam semesta yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita pertahankan cipto kita selama beberapa menit dengan keyakinan yang kuat, dengan rasa syukur yang tinggi. Kita pertahankan itu selama 1, 2, 3 menit, kalau bisa lebih lama. Dan itu kita lakukan berulang-ulang setiap hari. Banyak fakta apa yang dia inginkan mewujud dalam dirinya. Ini namanya manekung yang versi kedua. Manekung yang pertama adalah meditasi mencari akar keheningan di dalam diri. Manekung yang versi kedua adalah menarik kebutuhan duniawi yang kita
inginkan. Jadi caranya bukan meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya di alam semesta ini. Kita tinggal minta izin kepada Tuhan untuk menarik apa yang kita butuhkan dengan doyo cipto kita. Makanya kalau di dalam pewayangan Jawa digambarkan ketika seseorang menekung, maka kalimat yang diucapkan para dalang adalah sendakep saluku tunggal nutupi babahan hawa songo mandeng pucaing gerono. Jadi bersendekap, tangan bersendekap, kaki bersila, menutupi lubang 9 yang ada dalam tubuh kita. Maksudnya menutupi ini adalah tidak memberikan ke 9 lubang ini untuk merespon sensasi dari luar. Jadi kita mematikan tubuh, mematikan diri untuk sementara waktu, masuk ke dalam diri. Lubang 9 tersebut adalah 2 mata, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Sudah berapa? Sudah 5. 2 lubang telinga, 7, lubang dubur, 8, lubang kemaluan, 9. Nutupi babahan hawa songo artinya untuk sementara ke-9 lubang ini tidak dipergunakan menerima rangsangan dari luar diri. Sepenuhnya kita masuk ke dalam diri. Mandeng pucaing grono artinya adalah berfokus kepada satu titik. Nah, tinggal kita menekung untuk apa? Untuk mencari keheningan di dalam diri atau untuk menarik kebutuhan kita yang ada di semesta. Ketika kita menarik kebutuhan kita yang ada di semesta, setelah kita hening, doyo cipto kita munculkan. Apa yang hendak kita tarik, kita gambarkan dalam cipto kita. Dan kita pertahankan selama beberapa menit, dengan keyakinan tinggi pasti berhasil, dengan rasa syukur kepada Sang Hyang Urip. Inilah manekung dalam Jawa. Dan itu masih digambarkan dalam wayang kulit sampai sekarang. Para dalang itu masih menggambarkan semacam itu, manekung. Jadi tidak ada ceritanya di Jawa itu diajarkan berdoa sambil menangis-nangis, itu nggak ada. Sambil berderai air mata beruraian itu nggak ada. Sambil berdoa panjang, baca mantra, baca wirid, sampai lelah, sampai nggak ada. Di Jawa yang diajarkan adalah manekung. Dan itu ajaran Jawa Dipo, Jawa asli. Yang masih digambarkan, masih sering diucapkan oleh para dalang. Walaupun mungkin para dalang sendiri tidak sadar juga untuk mengucapkan itu. Ini apa tuh? Mereka mungkin juga tidak sepenuhnya paham. Mungkin mereka menganggap, oh ini semeti. Iya, mirip semeti. Masalahnya semeti itu adalah istilah Sanskerta. Istilah impor. Kalau yang asli Jawa manekung. Nah, lantas ketika manusia Jawa tidak mengenal ibadah kepada Tuhan, apakah Tuhan nanti tidak marah? Orang Jawa meyakini Tuhan tidak punya sifat-sifat semacam itu. Tuhan itu maha sempurna, Sang Hyang Urip itu maha sempurna. Dia mau disembah atau tidak, dia nggak peduli, nggak akan mengurangi kesempurnaan dia. Dan manusia Jawa mengaturkan terima kasih kepada Sang Hyang Urip dengan cara mamayu hayuning bawono, sebagaimana yang pernah saya ungkapkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu lebih banyak menolong
kepada sesama yang sedang membutuhkan. Lebih banyak membantu kepada yang sedang kekurangan. Ini wujud penyembahan manusia Jawa kepada Tuhan. Karena Sang Hyang Urip menunggal, menyatu di dalam diri makhluk hidup. Ketika kita memegang dada sebelah kiri kita, berdetak jantung kita, di sana ada hidup. Dan ketika ada hidup di sana, maka Sang Hyang Urip bersemayam di sana. Maka ketika kita memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama yang juga hidup, maka sama saja melakukan penyembahan kepada Sang Hyang Urip. Demikian pemahaman dari Jowo Tipo. Dan demikian menjelaskan tentang Manekung. Oh, saya mau tanya Pak, apakah ada relasi antara Sang Hyang Urip dan konsepsi Dewa Raja di Jawa? Ada apa? Maksudnya ada? Apakah ada relasi antara Sang Hyang Urip dan konsepsi Dewa Raja di Jawa? Ada durasi? Durasi. Apakah itu macam yang sama atau berbeda? Maksudnya saya kurang paham ya, durasi Sang Hyang Urip dengan hubungan dengan Dewa Raja. Kalau Dewa Raja itu sudah memakai doktrin dari ajaran Weda, dari ajaran Siwa. Jadi raja dianggap sebagai titisan dari dewa. Sedangkan Sang Hyang Urip ini bukan dewa. Sang Hyang Urip ini melebihi dari sekalian dewa. Kalau dewa masih personal, masih memiliki mata, mulut, hidung, kepala, tangan, kaki. Tapi kalau Sang Hyang Urip tan keno kinoyongopo tak bisa digambarkan. Dia melebihi gambaran sekecil apapun. Jadi kalau keterkaitan Sang Hyang Urip dengan Dewa Rojo, ini tidak ada keterkaitannya. Karena konsep Dewa Rojo adalah konsep legitimasi seorang raja yang dianggap sebagai titisan dewa tertentu, sehingga pada akhirnya masyarakat akan menghargai sang raja sebagaimana menghargai dewa tertentu tersebut. Demikian. Ya, maksudnya itu saya itu durasi atau hubungan. Hubungan, ya, hubungannya tidak ada hubungan, karena dewa dengan Sang Hyang Urip itu beda. Ya, itu beda. Ya. Mungkin kalau ada teman yang mau bertanya langsung bisa dipersilakan, Mbak Clara. Iya. Biar langsung ngomong. Iya, ya. Karena kalau mereka punya pertanyaan, mereka menulis di dalam chat. Silakan untuk langsung bertanya. Oke. Teman-teman, kalau ada yang mau tanya, bisa buka suaranya langsung dan tanya, ya. Bisa. Di bawah screen-nya ada seperti simbol suara dan bisa dibuka. Kalau kalian mau tanya, silakan. Mungkin tidak ada yang mau. Cuma maunya nulis saja. Ya, ya. Dibacakan aja yang nulis. Sebentar. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari Saja. Ya. Dia mau tanya, apakah tujuan Tapa Bharata Semedi Yoga pada ajaran Buddha siswa menurut tidak mengerti. Maaf ya. Ya, apa bedanya dengan ajaran kejawen terutama terkait dengan tujuan akhir setelah kematian? Oke.
Tapa Brata hubungannya dengan ajaran Siwa Buddha dan kejawen ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang intisari dari semua ajaran itu sama ya. Baik Jotipo, Siwa, Buddha, kejawen itu sama. Tujuan akhirnya itu adalah mencapai titik kesempurnaan tertinggi yang memang sangat diharap-harapkan oleh seluruh manusia. Jadi Topo Broto Yugo Smedi yang dijalani oleh Siwa Buddha dan kejawen, muaranya juga sebenarnya sama. Cuma lagi-lagi tata caranya tentu saja berbeda karena berangkat dari ajaran yang berbeda juga. Kalau kejawen sebenarnya istilah Topo Broto Yugo Smedi ini mengambil dari istilah Siwa Buddha. Istilah yang sebenarnya dari kejawen sebenarnya adalah riyadoh atau rialat. Riyadoh itu artinya adalah menjalani lelaku batin. Karena lelaku batin ini dijalani oleh orang Jawa semenjak zaman dahulu dengan sebutan Topo Broto Yugo Smedi, maka orang kejawen akhirnya mengambil istilah itu bagi riyadoh yang mereka lakukan. Dan tentu saja ketika kita menilik dari Topo Broto Yugo Smedi yang dilakukan oleh Siwa Buddha, para penganut Siwa Buddha, rincian dan tata caranya pasti juga beda dengan Topo Broto Yugo Smedi yang dilakukan kejawen. Topo Broto Yugo Smedi yang dilakukan oleh Siwa Buddha menitik beratkan pemujaan kepada Siwa atau pemujaan kepada Buddha dengan memakai mantra, yantra, mandala, mudra, dan masih banyak yang lain. Sedangkan Topo Broto Yugo Smedi yang dilakukan oleh orang kejawen menggunakan wirid, hizib, asma, dan segala hal laku yang sudah sangat familiar di dalam tasawuf Islam. Walaupun berbeda, tapi sekali lagi tujuannya juga sama, meraih kesempurnaan tertinggi. Kalau di Siwa Buddha adalah penyatuan dengan Brahman dalam ajaran Siwa, menyatu dengan Paromo Siwa, atau Brahman sendiri. Di ajaran Buddha adalah mencapai kebudaan. Kalau di ajaran Islam adalah mencapai surga tertinggi, Janatun Firdaus, yang adalah manunggaling kawula Gusti seutuhnya. Tujuannya sama, ubur rampenya yang berbeda. Cuman kalau kejawen mempergunakan cara-cara tasawuf Islam, tapi mereka mengambil istilah dari zaman Siwa Buddha, Topo Broto Yugo Smedi ala Islam. Demikian Mbak Clara. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi tentang Pak Parjono. Ya. Pak Parjono minta bagaimana penjelasan mengenai konsep menggaling kawula Gusti dan bagaimana proses pencapaian menunggaling kawula Gusti. Dan
Dan ketiga, apakah ada kaitannya dengan cerita Bima Suci? Oke. Kalau kita bicara tentang manunggaling kaula Gusti, maka mau tidak mau kita akan harus menarik kepada pemahaman Tuhan yang tak tergambarkan. Tuhan yang impersonal. Tuhan yang tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Tuhan yang tidak bisa diwacanakan, tidak bisa dibicarakan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa digambarkan secara fisik maupun secara mental. Tuhan yang melampaui segala-galanya, tapi menyatu dengan semesta dan makhluknya. Titik awal untuk memahami manunggaling kaula Gusti harus berangkat dari sini. Ketika Anda masih belum bisa memahami tentang Tuhan yang semacam itu, dan ketika Anda masih memahami Tuhan adalah sosok tertentu yang duduk di surga sana, yang duduk di atas singgasana surgawi, yang dihadap oleh para prajurit berupa malaikat, yang memiliki kepala, tangan, kaki, badan, maka Anda akan gagal memahami manunggaling kaula Gusti. Itu sebagai rambu-rambu awal. Banyak sekali orang yang memaksakan diri memahami manunggaling kaula Gusti, tapi mereka masih berpegang pada konsep Tuhan personal. Dan mereka akan gagal. Ketika ingin memahami manunggaling kaula Gusti, maka mau tak mau kita harus menghilangkan Tuhan personal dan mempergunakan konsep Tuhan impersonal. Pijakan awalnya itu. Nah, coba akan saya tuturkan tentang konsep manunggaling Gusti dengan kalimat yang mudah dipahami. Tuhan adalah sumber segalanya, dan sebenarnya tidak bisa digambarkan, dibayangkan, tapi coba digambarkan sebagai semacam energi paling dasar, paling inti. Semesta dan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam semesta bisa hidup karena memiliki percikan energi inti tersebut. Dengan kata lain, energi inti tersebut dengan inti semesta dan inti dari semua makhluk hidup adalah sama. Dalam titik ini, ketika Anda memahami Tuhan sebagai personal, Anda akan menolak. Tetapi ketika Anda memahami Tuhan bukan personal, Tuhan adalah sesuatu yang melebihi sosok tertentu, sedikit banyak Anda akan memahami, akan paham. Nah, sebenarnya Tuhan sudah manunggal dengan makhluknya. Jadi manusia mati ya Bun? Ya. Masih ada? Oh iya, yang suaranya? Bentar. Di HP saya mati ya. Ya. Saya masih kelihatan ya? Ya. Video saya masih bisa dilihat ya? Ya. Oke, saya teruskan. Di layar komputer saya mati. Manusia menyatu dengan Tuhan. Kalau tidak menyatu dengan Tuhan, maka manusia tidak akan hidup. Seluruh makhluk hidup menyatu dengan Tuhan. Kalau tidak menyatu dengan Tuhan, maka makhluk hidup tersebut
baterainya. Oh, mohon maaf, saya kira ada mungkin Tes. masalah. Suaranya mati ya? Iya, suaranya mati. Saya kira mungkin dia punya masalah sama, mungkin Bapak Damar punya masalah sama laptopnya. Sebentar ya. Mungkin beliau akan kembali lagi. Mungkin ada masalah. Gilbert, ini acara sampai jam berapa ya? Maaf? Sampai jam berapa, Bis? Oh, itu meetingnya tidak Halo? ada. Ya, Sudah? ya, sudah ya. Sudah connect ya? Ya, sudah connect. Oke, dilanjut ya. Dilanjut. Oke. Nah, dalam pengertian ini, maka sebenarnya kita itu tidak terpisah dari Tuhan. Kita menunggal sepenuhnya dari Tuhan. Yang perlu kita pahami adalah menyadari sepenuhnya kesatuan kita dengan Tuhan. Kita selama ini merasa terpisah dengan Tuhan. Kita selama ini merasa berjarak dengan Tuhan. Padahal ketika kita terpisah dari Tuhan, kita mati. Ketika semesta terpisah dari Tuhan, maka semesta terlempar ke dalam maut. Nah, dari titik ini bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya. Halo, suara saya bisa dengar? Ya, itu jelas. Bisa? Oke. Ini pengertian dari manunggaling kaulo Gusti. Jadi kita ada dalam satu kesatuan dengan Tuhan dan semesta. Kita cuma tinggal menyadarinya bahwa kita ada dalam satu kesatuan dengan Tuhan dan semesta. Maka sebenarnya apa yang disebut dengan kesatuan inilah yang sebenarnya pengertian dari tauhid dalam Islam. Jadi satu kesatuan. Ini pemahaman tauhid secara mendalam. Tauhid sejati. Kalau dalam kejawen disebut tauhid jati. Ini tauhid yang sejati. Nah, sebenarnya tujuan dari tapa brata yoga semedi yang dilakukan oleh orang kejawen bukan untuk bisa menyatu dengan Tuhan, bukan, karena kita sebenarnya sudah menyatu. Tujuannya adalah membuka kesadaran batin kita. Kalau kesadaran secara lahiriah, kita belajar berdiskusi semacam ini sudah paham, bisa memahami setidaknya bahwa kita manunggal dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak manunggal dengan Tuhan, maka kita mati. Kita tidak ada. Nah, kesadaran semacam ini belum cukup. Belum cukup. Ini masih kesadaran tingkat intelektual. Kesadaran tingkat lahiriah. Kesadaran tingkat otak manusia. Harus ada kesadaran yang lebih tinggi dari sekedar kesadaran intelektual, yaitu kesadaran batiniah. Dan ini hanya bisa dilakukan bukan dengan cara diskusi, tapi hanya bisa dilakukan dengan cara lelaku. Topo, broto, yugo, smeti tadi. Ketika kita sudah menjalankan lelaku yang intens, yang mendalam, maka pada satu titik kita akan melihat bahwa diri kita ternyata satu kesatuan dengan seluruh semesta. Ketika kita sudah mengalami kesadaran seperti ini, maka kita tidak bisa lagi untuk membunuh atau menyakiti makhluk lain. Karena ketika kita melakukan aktivitas menyakiti makhluk lain, kita tahu kita menyakiti diri sendiri. Dalam kesadaran seperti ini, maka kita akan tahu bahwa ini mungkin agak sensitif ya.
kita tahu bahwa kita sendiri adalah sebenarnya Tuhan. Sebenarnya ada energi murni itu sendiri. Makanya inilah yang kadang-kadang jadi polemik ya bagi orang yang belum mempelajari tentang manunggaling Kaula Gusti secara mendalam. Dan ketika ada orang yang mencapai kesadaran batiniah semacam itu dan orang tersebut menyampaikannya kepada orang awam, maka akan jadi polemik. Misalnya seorang sufi yang bernama Al-Halaj, Hussein Mansur Al-Halaj. Dia sudah mencapai kesadaran batiniah yang sedemikian tinggi dan bisa melihat bahwa dirinya itu satu kesatuan dengan semesta, bahkan dengan Tuhan. Maka beliau menyatakan ana al-haq. Aku adalah kebenaran itu sendiri. Akhirnya beliau kan dihukum mati. Itu juga yang terjadi kepada Kanjeng Syekh Siti Jenar ketika menyatakan ingsun pangeran sejati ya sejatining pangeran mulya. Aku adalah Tuhan yang sejati, sejatinya Tuhan yang mulia. Makanya ketika kita mencapai kesadaran semacam ini, seharusnya kita harus berhati-hati untuk berbicara kepada orang awam. Karena orang awam sendiri kan dalam tataran intelektual aja mereka belum paham. Apalagi tataran batin. Manunggaling Kaula Gusti ini adalah istilah yang diciptakan oleh Kejawen. Sebenarnya fenomena Manunggaling Kaula Gusti ini juga didapatkan dalam ajaran Siwo Buddha juga. Cuman kalau dalam ajaran Buddha ini disebut kabudan dan mereka biasa saja. Dengan pemahaman yang gampang, yang mudah. Buddha itu Tuhan, kesadaran Tuhan, sumber tadi. Ketika manusia menjalani agama Buddha, maka akhirnya nanti kelak ya jadi Buddha, mencapai kabudan. Coba kata-kata kabudan diganti dengan Tuhan, geger. Coba kata-kata Tuhan diganti Allah, tambah geger. Maka saya nggak berani mempersamakan dengan itu. Bagi orang Jawa udah biasa, ketika kita menjalani Topo Broto Yugo Sumedi untuk mencapai kabudan. Jadi mencapai keilahian tertinggi, menyatu dengan sumber kita yang sebenarnya. Dan ketika kita menyatu dengan sumber kita yang sebenarnya, kita ada dalam satu ikatan tunggal bahwa sebenarnya saya, Mbak Clara, dan semua yang hadir di sini, hakikatnya satu. Karena kita adalah energi murni juga. Ini pemahaman Manunggaling Kaula Gusti mungkin bagi yang sudah paham ya, semakin paham. Bagi yang belum paham mohon jangan kaget ya. Mohon jangan kaget. Jadi mungkin ini sebagai cubitan aja. Jadi nanti bisa dipelajari pelan-pelan, biar bisa terbiasa. Masalahnya ketika orang selama ini membayangkan Tuhan sebagai sosok personal, sosok bertubuh, sosok berkepala, berkaki, akan kaget kalau mendengar pemahaman semacam ini. Akan shock. Tapi patut diingat, manusia Jawa sudah biasa pada masa lalu dengan hal-hal seperti ini. Ini sudah bahasan biasa bagi manusia Jawa. Mulai tidak terbiasa ketika Kanjeng Syekh Siti Jenar dihukum mati. Jadi orang Jawa jadi, wah kok malah gitu, kok jadi gitu. Padahal zaman Siwo Buddha hal seperti ini mencapai kabudan. Setiap manusia pasti akan menjadi Buddha kalau mereka mau berjuang keras dengan laku batin yang keras. Semua manusia pasti akan menjadi Buddha. Tapi ketika pemahaman itu diganti dengan istilah lain asing dengan Allah,
mencapai Allah jadi geger nanti. Nah, semenjak peristiwa Kanjeng Syekh Siti Jenar itu, orang Jawa juga jadi mikir, kalau mau berbicara manunggaling kaula Gusti secara terang-terangan kepada orang umum. Sekarang masa keterbukaan semacam ini sudah semestinya dibuka kembali, biar pemahaman orang Jawa kembali seperti masa Mojopahit dulu. Jadi udah terbiasa dengan bahasan-bahasan semacam ini, bukan lagi sesuatu yang sangat sakral, sangat wingit, bikin orang nanti kualat atau enggak. Karena kita membahas ini juga masih sebatas intelektual saja, sebatas pengetahuan lahiriah. Kenyataan dari itu semua harus kita temukan sendiri dalam pelaku batin kita secara personal. Jadi tidak bisa secara intelektual tiba-tiba kita, saya paham, saya manunggal dengan Gusti. Iya, paham secara intelektual, tapi secara batinnya belum tentu. Karena secara batinnya itu berarti sudah melihat sendiri, mengalami sendiri, menyaksikan sendiri kemanunggalan tersebut. Dan apa yang kita bahas malam ini adalah semacam sebatas intelektual saja. Kauruh lahir. Jadi belum menyentuh ke batin, karena batin itu berhubungan dengan riyadhah tadi, berhubungan dengan topo, broto, yuga, semedi. Demikian, Mbak Clara. Okay. Ada pertanyaan? Ya. Langsung saja ya. Ya, monggo. Terima kasih Pak Dharma. Kebetulan saya di pertengahan jalan baru menyimak kegiatan ini karena tadi terkendala masalah waktu. Begini, pertanyaan saya yang pertama tentang kemanunggalan jiwa kita kepada Sang Pencipta tadi. Kemudian hal-hal apa yang mempengaruhi sehingga bahwa sifat dan karakter manusia itu kok bisa berbeda dari yang satu dengan yang lainnya? Itu pertama. Kemudian yang kedua, adakah tuntunan untuk kita mencapai tingkatan bahwa kita itu adalah manunggal kepada Sang Pencipta? Mohon pencerahannya Pak Dharma. Terima kasih. Oke. Perbedaan karakter manusia. Kita jawab secara ajaran Sio Buddha. Kalau dalam ajaran Sio Buddha ini dikatakan semesta ini awalnya adalah ketunggalan satu, yaitu sumber ada adalah sumber energi mutlak. Kondisinya itu kosong melompong tapi memiliki potensi yang dahsyat. Disebut dalam ajaran Jawa suwung, mawa isi. Isi, mawa suwung. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Itu adalah sumber sejati kita. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan secara akal kita yang terbatas. Ketika sang sumber ini bergerak ingin menciptakan sesuatu, ingin menggelar sesuatu, maka lahir yang disebut ketidaksadaran. Kalau istilah Sio Buddha adalah sang sumber ini cetono. Ketika dia hendak menciptakan semesta, maka lahirlah apa yang disebut acetono. Cetono itu kesadaran, acetono itu ketidaksadaran. Tercipta dua unsur. Pada akhirnya nanti cetono ini semakin mewujud dalam istilah puruso. Sedangkan acetono lebih mewujud lagi dengan istilah
prakerti. Purusa ini kesadaran, prakerti ini ketidaksadaran. Purusa ini laki-laki, prakerti ini perempuan. Purusa ini adalah sesuatu yang tak tergambarkan tadi, prakerti ini adalah sesuatu yang tergambarkan. Dengan terhubungnya purusa dan prakerti, maka lahirlah semesta. Purusa sebagai inti dari semesta, prakerti sebagai wadah, sebagai sisi material dari semesta. Ketika purusa inti tadi terbalut oleh prakerti, disinilah titik awal keterpecahan kesadaran purusa. Semakin kuat prakerti membelit purusa, maka kesadaran purusa semakin mengecil. Dan itu terpecah menjadi bermiliar-miliar makhluk. Seberapa kuat prakerti yang membelit sang purusa dalam satu diri makhluk, itu yang menentukan karakter makhluk tersebut. Ketika prakerti membelitnya tipis, maka kebijaksanaan, kesadaran jernih, kebaikan dari diri makhluk tersebut. Ketika prakerti membelit purusa dengan sangat tebal, maka purusa jadi bingung, terbingungkan. Sehingga kesadarannya pun semakin kecil. Karena kebingungannya, maka dia memiliki kecenderungan berkarakter yang kurang baik. Kalau kita tilik lagi dari hal-hal seperti ini, maka sebenarnya kita ini adalah permainan Tuhan. Jadi Tuhan bermain-main dengan diri sendiri sebenarnya. Maka tepat dikatakan bahwa dunia ini panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Makanya ketika seseorang sudah menyadari benar akan hal ini, maka dia hidup di dunia ini seperti tidak begitu ada beban. Karena semua sebenarnya adalah permainan. Itu bagi yang benar-benar insaf tentang siapa sebenarnya dirinya. Bahwa dirinya ini adalah sebenarnya makhluk spiritual, bukan makhluk ya. Keilahian yang mengalami pengalaman duniawi. Jadi jawabannya adalah seberapa tebal prakerti yang membelit purusa tadi, maka di sanalah karakter setiap makhluk terbentuk. Itu kalau dari ajaran Siwa Buddha, dan saya sampaikan secara singkat ya. Masalahnya dari prakerti nanti turun menjadi atmo, dari atmo turun menjadi buddhi, manah, ahangkara, citto. Ini dari unsur yang non material. Terus kalau dari prakerti yang unsur material membentuk sebagai poncotan motro, yaitu cikal bakal angkoso, cikal bakal api, cikal bakal air, cikal bakal angin, cikal bakal bumi. Dari poncotan motro mau wujud solid lagi menjadi ponco mohobuto, jadi angkoso ada ruang, jadi api, angin, air, bumi sebagai unsur material fisik. Tergabungnya poncotan motro dengan buddhi, manah, ahangkara dan cita, jadilah kita. Sangat
detail sekali kalau ajaran Siwa Buddha, sangat detail sekali. Jadi kalau kita mau membahas itu, kita harus membuat sesi diskusi lain khusus membahas itu. Dan itu juga harus siap-siap catatan, biar yang ngajar juga nggak lupa. Karena sangat detail sekali. Sangat detail sekali. Itu Pak, yang membuat karakter manusia berbeda-beda karena cengkraman prakerti terhadap Purusa tersebut. Ya. Terima kasih Pak Dharma. Iya, iya. Ada pertanyaan lain? Teman-teman, kalau ada yang mau tanya, bisa tanya langsung. Kalau buka suaranya. Saya mau izin bertanya, Pak Clara. Oh, oke. Oke. Salam kenal sih sebenarnya sama Kang Damar ini. Walaupun lewat maya Kang Damar ya. Tapi suatu saat saya yakin pasti bisa bertemu dengan sampean. Oke. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya butuh konfirmasi yang akhirnya akan menambah keyakinan apa yang sedang saya alami saat ini terkait dengan Manunggaling Kaula Gusti yang kita bahas belakangan. Sebelumnya saya memang berangkatnya dari Kejawen, dari mulai di Jawa. Terus saya tanya sama yang memberikan anggap guru ya. Gitu. Saya tanya, ini Bapak dari mana? Pasti jawabannya dari leluhur seperti itu. Tapi setelah saya kenal sama Kang Damar lewat buku, yang pertama kali saya dapatkan itu Ilmu Jawa Kuno dan buku Induk Ilmu Kejawen. Akhirnya terjawab, ternyata yang mengajari saya itu dasarnya dari sini. Kalau tidak dari buku Induk Ilmu Kejawen atau Ilmu Jawa Kuno. Kalau kesimpulan saya sementara ini, untuk menjadikan pembeda antara Jawa Dipa, kalau Kejawen ini sudah campuran Islam ya Kang Damar. Kalau yang saya pahami selama saya belajar dan mencari, ketika ada mantra atau doa yang tidak ada kata-kata Allah dan Muhammad, itu kalau kesimpulan saya saat ini, itu saya yakin itu Jawa Dipa. Tapi kalau sudah ada mantra-mantra Jawa yang di situ ada Allah dan Muhammad, itu saya pastikan Kejawen. Terus bergerak lagi, saya bertemu dengan tokoh Islam ya. Ini murni Islam yang semua nasnya itu Quran dan Sunnah. Sampai sejauh ini saya memang menemukan ada semacam benang merah yang saya baca ada dalam bukunya Kang Damar, Serat Dewa Ruci, itu pada halaman 260. Itu Kang Damar sangat manis sekali kata-katanya, bahwa Manunggaling Kaula Gusti itu bertemu di titik ini antara Jawa Dipa, Jiwa Buddha, dan Islam. Tentang konsep yang tadi Kang Damar sampaikan. Nah, setelah saya dalami terus dengan tokoh yang Islam ini, dan memang muaranya itu sama seperti yang saya dapatkan di Kejawen sebelumnya. Muaranya sama, tapi mungkin hanya beda bahasa, dan mantranya itu kalau saya artikan mantranya itu kalau mungkin mantra itu karena dia pakai bahasa Jawa, satunya pakai bahasa Arab. Terjemahannya sama, arahnya sama. Dan puncaknya memang kalau di Jawa mungkin di Kejawen dan di Jawa Dipa saya mungkin nggak banyak bicara ya, karena memang sudah semuanya. Ini yang saya dapatkan terakhir ini dari Islam ya, dari tasawuf Islam, murni Islam, karena yang saya dapatkan semua ada nasnya. Nah, di perjalanan Islam ini memang Tuhan itu kan laisa kamitslihi syai'un. Dasarnya kan dari situ.
Kalau di Jawa kan tan kenoi pino ngopo. Di situ sudah ada benang merah. Terus perjalanan setelahnya yang mungkin dari istilah Kang Damar tadi di istilah Jawa Dipa mungkin manekung. Kalau di istilah Islam yang saya dapat itu namanya tafakur. Di situ perjalanannya begini. Ini mohon maaf, nanti saya hanya butuh konfirmasi apakah seperti ini yang dimaksud gitu ya, biar saya nambah keyakinan. Di dalam yang saya pelajari sekarang ini di Islam ini, pertama itu la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Allah itu dalam tanda kutip konsep. Setelah kita masuk lebih dalam, itu la ilaha illallah huwa. Ini konsepnya lebih mengejut lagi. Karena yang awalnya konsep Allah yang tan kenal yang apa atau laisa kami syai'un, setelah kita tambah dekat, ternyata dia. Setelah kita berjalan lagi, itu berubah lagi menjadi la ilaha illa anta. Ini tambah dekat lagi. Nah, dan puncaknya itu ada di Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini sama persis dengan sahadat Panatogomo. Ora ono pangeran ang ingsun dan sebagainya. Ini kan hanya beda bahasa karena memang beda waktu mungkin ya, beda waktu. Ini karena di Jawa ya pakai bahasa Jawa, ini budaya dari Arab karena pakai bahasa Arab. Ini yang orang-orang sekarang ini karena dia tidak mampu mendalami yang dianutnya secara mendalam dan secara benar menurut kitab sucinya, sehingga terjadi banyak persinggungan lah mungkin ya, persinggungan dan ketika persinggungan itu nanti ditunggangi oleh politik, akhirnya terjadilah perpecahan yang sampai sekarang ini semakin terjadi. Nah, kira-kira menurut apa yang saya alami itu, kira-kira menurut Kang Damar itu sudah apa ya? Kalau benar sih enggak mungkin apa ya? Sudah selaras apa gimana Kang Damar? Terima kasih Kang Damar. Terima kasih kembali Manemban. Sebenarnya sudah sesuai pemahamannya sudah sesuai. Kalau konsep secara intelektual kita bisa menilai dan bisa mengomentari. Karena sebatas itu yang kita bisa ketika kita melihat orang lain. Yang bisa kita nilai, bisa kita komentari itu adalah apa yang terlihat oleh kita secara eksternal, secara lahir dan secara konsep pemikiran lahiriahnya. Sedangkan untuk batiniah, patokannya kembali pada diri panjenengan sendiri. Ketika panjenengan merasa nyaman dan merasa tenang dan merasa damai, maka panjenengan sudah bergerak ke arah yang benar untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti kesadaran panjenengan yang terdalam, roh panjenengan yang terdalam menuntut agar panjenengan meningkatkan lagi kesadaran yang lebih tinggi, maka nanti akan ada semacam guncangan dan keresahan. Itu wajar. Di titik ini berarti Anda tengah diperintahkan, tengah diharapkan untuk kembali meningkatkan, mencari kebenaran yang lebih tinggi. Dan pasti nanti di titik lain panjenengan menemukan kebenaran yang lebih tinggi dari apa yang panjenengan temukan sebelumnya, dan panjenengan akan merasakan satu kedamaian lagi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan itu akan berulang terus sampai nanti mencapai titik tertinggi kesempurnaan di mana kedamaian, kebahagiaan sejati, pencerahan sepenuhnya ditemukan. Nah, terkait dengan pengalaman panjenengan tadi,
Kalau terkait dengan intelektual, dengan pengetahuan panjenengan itu sudah benar. Kalau terkait dengan batin panjenengan, saya tanya kembali kepada panjenengan, apakah panjenengan sekarang merasakan kedamaian dan kebahagiaan? Kalau panjenengan merasakan kedamaian dan kebahagiaan, berarti perjalanan panjenengan sudah benar. Saya potong sebentar boleh ya? Gak apa-apa, biar nyambung. Ya. Di dalam pengalaman batin, dari dua sisi ya, kejawen atau apa yang tadi ya, dan yang saya alami kalau di Islam kan lebih kerennya kan ma'rifatullah gitu ya Kang Damar ya. Ketika proses manekung lah kasarnya, yang di kejawen tadi ya, atau yang di Islam ini tafakkur ya, itu pintu gerbangnya, kalau boleh saya buka ya, sama pintu gerbangnya. Kalau yang di istilah di sini itu cahyo gitu ya. Tapi itu hanya pintu gerbang. Setelah kita terlebih dalam itu, memang hasilnya ya sama sih Mas. Apa? Ya kalau di dalam bukunya Wirid Hidayat Jati itu, biar sampurno padang terawangan ora ono opo-opo ora karo sapa. Yang di dalam Islam itu mungkin bahasa kerennya kan laisa kambrisa itu. Tapi yang jelas dari dua sumber yang tadi itu pintu gerbangnya di cahyo itu tadi. Mungkin Bisa diteruskan, Pak Nemban, bisa diteruskan. Itu sudah benar, arahnya sudah benar. Oh. Ya, matur nuwun Kang Damar. Mudah-mudahan nanti saya pengen bertemu dengan jenengan. Oke, pasti. Kalau COVID sudah berakhir, nanti kita bisa ketemu. Oh, siap. Ya, matur nuwun. Terima kasih Mbak Clara. Mohon dilanjut. Meneruskan sama pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan yang lain dari Yeremia Satria. Yeremia Satria mau minta, apakah dalam agama Abrahamik seperti Kristen, Protestan, dan Katolik terdapat unsur tantra? Dan apakah ada Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik bisa mencapai pada tingkatan Bhairava Tantra Karashkara sesuai dengan ajaran tentang ajaran itu. Apakah dalam agama Abrahamik seperti Kristen, Katolik, Protestan, dan Katolik terdapat unsur tantra? Ya. Dan apakah ada Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik bisa mencapai pada tingkatan Bhairava Tantra Karashkara? Oke. Pertanyaan. Seturut penilaian saya secara subjektif ya, ini masalahnya ini menyangkut keyakinan orang lain yang sudah melembaka secara besar ya. Kalau disangkut pautkan dengan tantra ada kaitannya. Kalau dalam Yahudi ada pengorbanan binatang, mulai dari bermacam-macam binatang yang dipersembahkan kepada mezbah dengan mengucurkan darah. Itu juga ada keterkaitan dengan tantra. Dalam Kristen, secara fisik itu dipangkas. Jadi pengorbanan darah secara fisik sudah tidak dilakukan lagi. Tetapi secara mental masih dilakukan. Yaitu ikut meminum darah dan memakan daging Yesus.
Ini juga semacam tantra juga. Walaupun tidak dilakukan secara fisik, tapi dilakukan secara mental, tetap aja merupakan cerminan dari tantra. Kalau dalam Islam, balik ke Yahudi, ajarannya jadi secara fisik, jadi penyembelihan korban, itu juga ajaran dari tantra. Apa sih makna dari penyembelihan semacam itu yang berhubungan dengan darah semacam itu? Sebenarnya itu semacam penyaluran hasrat membunuh dari manusia-manusia masa lalu yang diberi saluran secara sah oleh agama. Jadi mental manusia masa lalu itu, kesadaran manusia masa lalu itu masih tebal untuk menumpahkan darah. Jadi beberapa agama purba ini memberikan saluran untuk menumpahkan darah secara terukur dan terarah. Tantra itu letaknya di sini. Tantra itu lebih kepada memberikan penyaluran hasrat duniawi yang kotor agar bisa tersalurkan secara terarah dan teratur. Bangsa Israel masa lalu itu haus darah. Maka dengan penyembelihan korban yang sedemikian rupa di mezbah, diharapkan kecenderungan mereka itu bisa tersalurkan. Dan di saat yang sama, Taurat juga memberikan batasan-batasan kepada mereka bahwa jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan makan hewan yang ini, dan ini. Di darat, jangan memakan hewan yang ini di laut. Itu sebenarnya adalah kombinasi antara penyaluran hasrat duniawi dengan cara pengendalian, kedisiplinan. Jadi ada semacam penggabungan secara apik di situ, secara selaras di situ antara di mana saat menyalurkan dan di mana saat menahan. Ini tantra sebenarnya. Kalau di Kristen, penyaluran secara fisik untuk hasrat membunuh itu ditiadakan. Jadi sudah ditutup dengan hukum kasih. Cuman secara mental masih dilaksanakan. Ketika Anda meminum anggur yang diibaratkan sebagai darah Yesus, ketika Anda memakan roti yang diibaratkan sebagai daging Yesus, itu penyaluran hasrat liar manusia secara mental. Dan itu tantra juga sebenarnya. Dalam Islam pun juga demikian. Penggabungan antara penyaluran hasrat dengan tata cara, dengan kedisiplinan yang teratur secara apik. Jadi Tantra ini adalah metode yang memang sebenarnya sangat dibutuhkan bagi manusia. Karena kecenderungan manusia itu ada dua. Batin manusia itu ada dua. Manusia yang memang benar-benar cenderung bersih, suci, jadi sudah tidak bisa tergoda oleh keinginan duniawi, dan manusia yang masih tidak bisa lepas dari kecenderungan duniawi. Kalau ajaran agama, ajaran kebenaran cuma diperuntukkan bagi manusia yang bisa menahan diri, yang benar-benar sudah suci, betapa kasihan mereka yang masih terikat dengan hasrat duniawi. Maka disinilah muncul tantra. Prinsip tantra utama adalah mengubah racun duniawi menjadi nektar yang suci. Jadi mempergunakan hasrat duniawi, kecenderungan kotor duniawi untuk diubah menjadi satu hal yang suci sebagai batu pijakan menuju kepada kesucian.
Yang saya lihat dari ajaran lama di beberapa ajaran itu, sedikit saja bisa saya kasih contoh ya. Buddha Theravada ini adalah ajaran kesucian murni. Buddha Theravada. Jowo Dipo ini juga ajaran kesucian murni. Jadi maka susah orang awam itu untuk mempelajari itu susah. Karena kecenderungan mereka yang liar belum ditundukkan. Bagi mereka yang kecenderungan liarnya sudah tertundukkan, sudah karena dari kehidupan kelahiran masa lalu, mungkin mereka tidak kesulitan untuk menjalani hidup suci. Tapi bagi yang kecenderungannya masih liar untuk dipaksa menjadi hidup suci, akhirnya ya mutung tengah jalan. Masuk jadi biksu akhirnya lepas jubah. Masuk jadi rahib Katolik juga akhirnya tidak sampai selesai sampai akhir, mutung tengah jalan. Nah, tantra ini sebenarnya bagi mereka yang tidak kuat godaan dunia. Makanya secara tidak langsung ya dalam Buddha ya, ajaran Buddha, mereka yang memang sudah memiliki batin yang bersih, mereka memang semestinya masuk ke Buddha Theravada. Bagi mereka yang belum punya batin bersih, jangan coba-coba jadi seorang biksu. Lebih baik masuk ke Buddha Tantrayana. Jadi masih bergelimang dengan kenikmatan duniawi, tapi bukan sekedar menikmati seenaknya, enggak. Ada tujuan tertentu mengolah kenikmatan itu agar diubah menjadi kecenderungan suci. Ini tantra. Yahudi, Kristen, Islam ini sebenarnya bersumber dari ajaran tantra. Tapi sekali lagi ini pandangan subjektif saya, sebagaimana saya ucapkan awal tadi ya. Jadi bagi mereka mungkin tidak terima, tapi secara pendapat saya membandingkan dengan berbagai ajaran itu, trio Abrahamik ini mengadopsi tantra untuk mencapai pencerahan. Demikian sudah menjawab? Ya, terima kasih banyak untuk jawabnya. Dan sudah 2 jam diskusinya, mungkin saya apakah ada yang mau tanya lagi untuk pertanyaan terakhir atau bagaimana? Mungkin satu pertanyaan lagi. Oke. Apakah ada teman-teman yang mau tanya?